Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wal maqalatul hadiyah asyarah, maqalah ke-11 dari bab thulathi. Qila li Ibrahim alaihi salam, pernah Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya oleh seseorang. Pertanyaannya, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Ibrahim, atas sebab apa Allah lantik kamu menjadi khalil? Sebagaimana yang kita tahu, salah satu gelar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah. Apa alasan Allah melantik kamu wahai Ibrahim dengan gelar Khalilullah? Qala, maka Nabi Ibrahim menjawab, bi thalathati asya, ada 3 perkara yang menjadi penyebab kenapa aku dipanggil dengan Khalilullah. Yang pertama, ikhtaratu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Aku lebih memilih urusannya Allah, perintahnya Allah daripada selain Allah. Aku lebih mementingkan apa yang menjadi penting di sisi Allah daripada apa yang menjadi penting di sisi selain Allah. Aku tidak pernah memilih kepentingan orang lain dengan cara mengorbankan kepentingannya Allah. Nggak pernah. Aku tidak pernah menomorsatukan kepentingan orang lain dengan cara menomorduakan daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku nggak pernah sumpek, aku nggak pernah kepikiran, aku nggak pernah ragu, aku selalu yakin dengan apa yang Allah jamin kepadaku. Ai ma gumtu bi amrin ma tahammalallahu li minar rizqi. Aku tidak pernah melakukan sesuatu daripada perkara yang mana perkara itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanggung oleh Allah? Rezeki. Ya, aku usaha, tapi aku tidak berani melancangi atas jaminan dari usaha. Aku tetap berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kapan usaha disertai doa dengan tawakal, maka seharusnya kita nggak pernah sumpek. Apapun yang terjadi daripada takdir rezekinya kita yang diatur oleh Allah, kita nggak perlu sumpek. Kenapa? Kan kita tawakal katanya sama Allah. Yang perlu kita koreksi adalah, sudahkah kita doa dengan mantap, yakin? Sudahkah kita pakai adab ketika kita berdoa? Sudahkah usahanya kita sesuai dengan syariat? Sudahkah tawakalnya kita ini dengan sebaik-baiknya tawakal? Jangan tanya bagaimana hasil dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tanya apa yang sudah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngaku saya berdoa, berusaha dan tawakal, seharusnya kita nggak pernah kepikiran tentang takdir rezeki yang Allah atur buat kita. Sedikit alhamdulillah, banyak mudah-mudahan manfaat. Nggak pernah kepikiran. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Aku nggak pernah makan malam dan aku nggak pernah makan siang kecuali bersama tamu. Artinya nggak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam itu makan sendirian, nggak pernah. Selalu bersama orang lain. Annahu alaihissalam kana yamshi milan au milaini li talabi man ya'kulu ma'ahu alaihissalam. Diriwayatkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu karena nggak ada tamu yang berkunjung ke rumahnya, belan-belani jalan kaki 1 mil sampai 2 mil, berkilo-kilometer hanya untuk mencari orang yang mau makan bersama beliau. Gelar Khalilullah. Kita sering mendengar Rasulullah SAW mendapatkan gelar Habibullah.
Sementara Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Yang mana yang lebih mulia? Ya kalau kita bahas antara Rasulullah sama Nabi Ibrahim, ya jelas Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Tapi kalau kita bahas pangkatnya antara Khalil dengan Habib, ini adalah mahallul khilaf. Di antara dua gelar ini, Khalilullah sama Habibullah, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang perbedaan pendapat di antara ulama ini tidak sama sekali mengurangi kesepakatan ulama bahwa tetap Nabi Muhammad lebih mulia dari siapapun, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kalau Nabi Ibrahim dilantik menjadi Khalilullah, ketahuilah Rasulullah SAW dilantik bukan hanya menjadi Khalilullah, tapi sekaligus menjadi Habibullah. Jelas ini ya? Perbedaan pendapat di antara ulama, yang mana yang lebih mulia, Khalil atau Habib? Perbedaan pendapat ini sama sekali tidak merubah kesepakatan ulama bahwa Rasulullah lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi bukan Habibullah. Sementara Rasulullah mendapatkan gelar secara nas, dilantik resmi ketika beliau Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadtuka ya Muhammad khalilan wa habiban. Aku lantik engkau wahai Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Hadisnya panjang. Aku lantik engkau wahai Muhammad bukan hanya menjadi khalilku, tapi juga menjadi habibku. Beda sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, khilaf di antara ulama, yang mana yang lebih afdol, Khalilullah atau Habibullah? Ada yang berpendapat keduanya sama, nggak ada yang lebih mulia satu sama lain. Keduanya sama. Kenapa? Nggak mungkin menjadi Habib kecuali menjadi Khalil. Nggak mungkin menjadi Khalil kecuali juga menjadi Habib. Secara arti saja sama itu Khalil sama Habib, kekasih yang dicintai. Sebagian pendapat ulama mengatakan demikian. Tapi ada ulama yang lain yang berpendapat bahwa Al-Habib, gelar Habib itu lebih mulia daripada gelar Khalil. Magam mahabbah, Habib masdarnya mahabbah, itu lebih afdal daripada magam khullah, masdarnya Khalil. Setiap Khalil belum tentu Habib, tapi setiap Habib pasti Khalil. Itu gambarannya. Berarti Habib itu khusus, sementara Khalil umum. Kenapa kok dikatakan magam mahabbah lebih afdal daripada magam khullah? Karena itu adalah sifat yang disandang oleh Rasulullah SAW. Tidak ada nas di mana Allah memanggil para nabi terdahulu selain Nabi Muhammad dengan magam mahabbah, dengan panggilan Habibi atau Habibullah. Nggak ada. Pernah diriwayatkan ada beberapa sahabat duduk di depan rumah Rasulullah SAW, satu sama lain saling memuji para nabi terdahulu. Di antara mereka yang mengatakan, innallaha qad istafa Adam. Tahu nggak? Allah telah memilih Adam. Nggak ada nabi kecuali cucunya Adam. Nggak ada manusia kecuali cucunya Adam. Orang kedua bilang, innallaha qad ittakhadha Ibrahim khalila. Oh, Adam hebat, tapi jangan lupa Ibrahim juga hebat. Kenapa Allah lantik beliau menjadi khalilnya? Kalau Nabi Adam menjadi Abul Bashar, kakek moyangnya para manusia, kalau Nabi Ibrahim Abul Ambiya, kakek moyangnya para rasul, para nabi. Dari Nabi Ishaq, para nabi keturunan Israili. Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan seterusnya.
Dari Nabi Ismail alaihissalam keturunan Arab. Rasulullah SAW dari Nabi Ismail alaihissalam. Jelas ini ya. Nah, orang ketiga bilang Musa juga hebat. Lu kenapa? Wa kallamallahu Musa taklima. Musa itu menjadi kalimullah. Gelarnya kalimullah. Satu-satunya nabi ya tentunya selain Rasulullah. Apa yang didapat oleh nabi terdahulu Rasulullah pasti dapat. Nabi Musa diajak ngomong, Rasulullah bukan cuma dikasih kesempatan ngomong tapi ketemu. Apa yang didapat oleh para nabi terdahulu Rasulullah pasti dapat. Gelar yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim Allah juga berikan kepada Rasulullah. Bukan hanya Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi Rasulullah juga Khalilullah. Tapi gelar Habib secara nas tidak Allah sematkan kecuali hanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang keempat bilang Isa juga hebat. Kenapa? Karena Isa ruhullah. Allah tiupkan langsung rohnya Nabi Isa ke dalam rahim Siti Maryam tanpa bapak. Nggak lama keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu ma taqulun, aku sudah mendengar apa ucapan kalian. Ya Adam hebat, Ibrahim hebat, Musa Isa hebat. Tapi ketahuilah, amma inni habibullah. Amma inni habibullah. Aku habibullah. Ada penegasan dari Rasulullah. Kalimullah, ruhullah, khalilullah dan seterusnya. Iya mulia. Siapa yang nggak sepakat bahwa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ini mulia? Jelas mulia. Tapi ada penegasan dari Rasul. Amma ini habibullah. Adapun aku habibullah. Wa ana awwalu syafi'in wa musyafa'in yaumal qiyamah. Dan aku adalah satu-satunya orang diberi hak wewenang untuk menolong umatku nanti di hari kiamat. Pembelaan kepada umatku nanti di hari kiamat. Wa ana awwalu man yahuzzu halaqal jannah. Dan aku adalah satu-satunya orang yang mengetuk pintu surga untuk pertama kalinya. Ada penegasan dari Rasulullah. Siapa Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi sepakat ulama Rasulullah afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Cuman kalau kita bahas dari segi definisi pengertian antara khullah dan mahabbah, antara khalil dan habib, ada khilaf. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan habib lebih mulia daripada khalil. Kenapa? Habib sifatnya Rasulullah SAW. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa magam khullah al-khalil itu lebih mulia daripada magam mahabbah. Karena apa? Sebagian ulama berpendapat mahabbah itu permulaan, sementara khullah itu adalah puncaknya. Magam habib itu adalah permulaan. Adapun magam khalil itu adalah puncaknya. Khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Rabbi Azza wa Jalla qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Abi Ibrahim khalilan. Allah melantik aku menjadi khalilnya sebagaimana Allah melantik Nabi Ibrahim menjadi khalilnya. Nah, ada lagi pendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwa Nabi Ibrahim diberi gelar khalil, mencapai magam khullah itu karena butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan gelar Khalilullah karena Nabi Ibrahim butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda sama Habib. Adapun Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah muhibbun wa mahbubun. Yang mencintai dan yang dicintai. Yang mencintai dan dicintai. Berarti seorang khalil itu cinta kepada Allah karena kebutuhan. Karena dia butuh kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia dipanggil dengan Khalilullah. Tapi kalau Habibullah dia cinta tanpa ada alasan, bila gharadi, nggak ada alasan. Ini cinta yang murni, bukan karena butuh.
Kita bisa senang sama orang karena butuh. Kalau nggak ngasih manfaat kepada kita, kita nggak senang sama orang biasa saja. Ini enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya jelas Rasulullah butuh kepada Allah. Tapi alasan murni kenapa beliau cinta kepada Allah dan akhirnya beliau juga dicintai oleh Allah tanpa ada alasan. Walaupun di sisi yang lain jelas Rasulullah butuh kepada Allah. Semua makhluk juga butuh kepada Allah. Semulia-mulianya Rasulullah tetap butuh kepada Allah. Jelas. Yang mengangkat Rasulullah ya Allah. Yang ngasih surga juga Allah, yang berikan hak syafaat juga Allah, jelas. Tapi tendensi utama kenapa beliau cinta kepada Allah sampai akhirnya beliau juga dicinta oleh Allah bukan karena A dan B, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Nah dari sini sebagian pendapat ulama berarti magam Habib itu lebih mulia, lebih utama daripada magam Khalil. Ya. Berarti Nabi Ibrahim dipanggil Khalil itu karena beliau berusaha, butuh kepada Allah, berusaha, ada upaya sampai akhirnya beliau dipanggil sebagai Khalil. Sementara magam Habib, magam Mahabbah itu adalah magam puncak. Kalau magam Khalil adalah jalannya, kalau magam Mahabbah adalah tujuannya. Yang mana lebih mulia? Wasilahnya apa tujuannya? Yang mana yang lebih kita pentingkan? Suramadunya apa Maduranya? Kalau kita dari Surabaya, tujuannya kan Madura. Ini cuma wasilah, tujuan saya bukan Suramadu, tujuan saya Madura. Berarti tujuan lebih penting, lebih utama, lebih mulia daripada wasilahnya. Magam Khalil itu adalah jembatan, wasilah. Sementara magam Mahabbah adalah tujuan. Makanya seperti saya katakan di awal, setiap Habib ya Khalil, setiap Khalil ya Habib. Kalau kita ikut pendapat yang pertama tadi itu, setiap Khalil ya Habib, setiap Habib ya Khalil. Khilaf di antara ulama. Ini penting untuk saya sampaikan. Ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena ada sebagian di antara kita yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah yang membid'ahkan orang yang memberikan gelar kepada Rasulullah dengan Habibullah. Kita kalau nyebut Rasulullah dengan gelar Habibullah, Habibuna, itu dianggap salah. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada, kamu nggak tahu, kurang baca. Orang sekarang bilang kurang piknik. Bukan berarti kalau kita nggak tahu, apa yang tidak kita tahu berarti salah. Lah namanya nggak tahu. Kita taunya belok kanan untuk sampai tujuan. Ternyata kita nggak tahu kalau ternyata belok kiri juga bisa sampai tujuan. Mosok kita nyalakan orang belok kiri. Lu sampai tujuannya sama kok. Mau Khalilullah, Habibullah itu gelarnya Rasulullah sama semuanya. Ini menjadi penting untuk disampaikan biar kita kalau ketemu orang seperti ini bisa jawab. Enggak minder. Enggak minder karena pakaiannya, karena penampilannya misalkan. Enggak minder kita. Kenapa? Wah, ada ilmunya kok. Ini pentingnya kita ngaji. Tujuannya apa? Yang jawab. Enggak nunggu ustadz, kiai. Yang jawab. Antum bisa jawab sehingga mereka, loh, lah kok ngerti? Loh, kok bisa jawab? Akhirnya mereka yang minder. Kenapa? Panjenengan bukan ustadz, bukan kiai, tapi bisa jawab. Berarti ini ilmu yang seharusnya semua orang juga tahu sebetulnya. Ini ada sebagian di antara kita yang menyalahkan kita kalau memberikan gelar Habibullah kepada Rasulullah SAW dengan alasan nggak ada hujjah Rasulullah dipanggil Habib. Baca tafsir At-Tabari, baca Mirqatul Mafatih, baca karyanya Imam Nawawi tentang hadits Isra dan Mi'raj yang demikian panjang dan seterusnya dan seterusnya. Ya, baca syarah Nawawi li Sahihil Muslim, baca. Orang tambah luas ilmunya, semakin dia tahu khilaf semakin luas, fleksibel. Ada pendapat. Tidak seperti orang yang datang pengajian seperti dikasih peluru sama gurunya, tembakan ponor, tembakan sana, tembakan sini, itu tembak. Enggak. Tapi dikasih obat, dikasih solusi, akhirnya tahu, dikasih jawaban, akhirnya pinter. Gitu seharusnya. Bukan diajari fanatik.
Nah, kita bahas perkara pertama yang membuat Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalil. Apa itu? Beliau tidak pernah menomorduakan Allah. Kalau kita kan cuman maaf di lisan. Buat kita Allah itu nomor satu di lisan, tapi kenyataan belum tentu. Antara pengajian sama dunia belum tentu kita ini lebih menomorsatukan pengajian daripada dunia. Walaupun kalau orang itu ditanya yang mana lebih penting, pengajian sama dunia, pasti jawabannya dunia. Pasti jawabannya pengajian. Dunia sama akhirat, ya akhirat. Mulut, lisan, tidak gampang. Ngaku gampang, tapi membuktikan pengakuannya itu nggak gampang. Jadi gambaran. Ta'isa abdud dinar. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang artinya celaka orang yang menjadi budaknya dinar. Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, manit takhadha illahu hawa. Celaka orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Tuh. Padahal kita nggak pernah ngaku bahwa kita adalah budaknya hawa nafsu. Kita nggak pernah nyembah kepada dunia, katanya. Tapi kenyataannya ya kita tahu sendiri di gambarannya. Ya. Nabi Ibrahim enggak, lisan, hati, perbuatan podoplek, tidak pernah menomorduakan Allah. Ketahuilah, kalau kita menomorsatukan Allah, Allah nggak mungkin menomorduakan kita. Kalau kita menomorsatukan Allah, Allah tidak mungkin menomorduakan kita. Yang maksiat itu menomorduakan Allah. Itu loh dikasih rezeki, apa yang mereka minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Minta kawin dikasih kawin, punya keturunan iya, punya rezeki iya, rumah mewah, kendaraan mahal iya, badal maksiat. Lah mosok kapan kita menomorsatukan Allah, Allah telantarkan kita. Musmagu. Sama sekali nggak masuk akal. Hanya saja momennya kapan Allah ijabah permintaan kita. Kita bukan ngatur Allah sekarang ya Allah, enggak. Allah yang paling tahu waktu yang tepat kapan Allah ijabah permintaan kita. Loh kenapa kok kita harus menomorsatukan Allah? Kenapa kok kita dalam keadaan apapun sama sekali kita nggak punya kesempatan untuk menomorduakan Allah? Kapanpun, bagaimanapun, dimanapun harus Allah nomor satu. Kenapa alasannya? Sebutkan satu nikmat yang bukan dari Allah. Itu alasannya. Sebutkan satu nikmat yang bukan dari Allah. Mas sanggup kira-kira kita jawab? Nggak sanggup. Kenapa? Memang nggak ada jawabannya. Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ini salah satunya. Kenapa kok harus menomorsatukan Allah? Kan manusia juga ada. Orang tua misalkan, guru misalkan, saudara misalkan, teman, tetangga dan seterusnya. Kenapa kok tetap kita harus menomorsatukan Allah? Dimanapun, bagaimanapun, kapanpun. Sama sekali nggak ada peluang buat kita untuk menomorduakan Allah. Kok sih? Nggak ada. Allah nanti dulu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada peluang. Kenapa? Sebutkan satu nikmat yang bukan dari Allah. Dah. Sebutkan satu nikmat murni dari orang tua kita. Sebutkan satu nikmat murni dari saudara kita, dari anak kita, dari suami istri kita, dari nggak ada. Mereka hanya alat. Mereka hanya alat, perantara aja dari Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya Allah lagi. Nah, dari alasan inilah sama sekali kita nggak punya alasan untuk menomorduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibbullaha lima yahdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita ini bisa menomorsatukan Allah dalam segala hal kapan kita kenal betapa loman, dermawan, rahmatnya Allah kepada kita. Saat itu kita akan tergerak dan mudah hati dan langkah kaki kita untuk menomorsatukan Allah dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Kalau sudah tahu kita ini nggak ada nikmat kecuali dari Allah, kok yang dia nomor satu kan manusia, kan aneh. Sudah tahu rezeki dari Allah, sama bosnya disuruh nggak sholat. Lu kan aneh orang seperti ini. Aurat wajib jangan nutup aurat, bapak ibunya melarang kecilian. Lu balik lu badan, nggak boleh bagi anak nurut sama
orang tuanya. Wajib dia menomorsatukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Kenapa? Surga neraka itu bukan ada di tangan Allah keputusannya, bukan di tangan manusia orang tuanya keputusannya, tapi tetap di tangan Allah. Duh, saya kalau buka aurat walaupun karena perintah orang tua masuk neraka saya. Kenapa? Orang tua nggak punya surga. Tetap saya harus nomor satukan Allah. Kenapa? Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Ini gambaran. Ini gambaran. Dalam hal ini tidak dikatakan anak yang durhaka kalau dia tetap pakai jilbab misalkan, atau bahkan menutup mukanya, karena sebagian pendapat mengatakan bercadar itu hukumnya wajib, terutama bagi perempuan yang muda, kemudian elok tubuhnya, kemudian cantik dan seterusnya, berdandan, berhias, wajib hukumnya. Mazhab Syafi'i wajib. Nah, wajib dia menomorsatukan Allah. Saya mau tanya, sebutkan siapa yang punya surga dan neraka selain Allah, sehingga kita harus nurut sama dia, nggak nurut sama Allah. Apakah ada selain Allah yang punya surga dan neraka selain surga dan nerakanya Allah? Ada? Nggak ada kan? Ya berarti kita nggak ada alasan untuk menomorduakan Allah. Kenapa nggak ada surga dan neraka kecuali Allah? Yang punya surga neraka Allah tok. Ya wis, Allah nomor satu, yang lainnya nomor sekian. Kalau seandainya kita boleh menomorduakan karena manusia, tentu orang tua adalah orang yang paling utama, orang yang paling pantas untuk kita nomor satukan, sekalipun ngalahkan atau menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pun tetap gak boleh. Kalau seandainya ada manusia boleh kita nomor satukan dengan menomorduakan Allah, maka tentu orang itu adalah orang tua. Manusia itu adalah orang tua. Pertanyaannya, kenyataannya, apakah tetap apakah boleh kita ini menomorduakan Allah demi orang tua? La ta'ata li makhluk fi ma'siyati khaliq. Enggak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, di dalam rangka memaksiati sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dalam sebuah riwayat orang ketiga yang masuk agama Islam. Kemudian beliau adalah salah satu di antara 10 sahabat al-mubasysyirina bil jannah yang mendapatkan berita gembira langsung dari Rasulullah bahwa beliau adalah penghuni surga. Rasulullah duduk satu masjid, tiba-tiba dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Sehingga Rasulullah SAW bilang kepada sahabatnya, sebentar lagi akan lewat di depan kamu seorang pemuda ahli surga, belum mati tapi udah dijamin surganya, Bingung orang-orang sahabat-sahabat, tolak, nggak lama yang duduk adalah yang datang Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pemanah pertama kali dalam fisabilillah, dan orang yang terkena panah pertama kali ketika perang. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat cinta dan bakti sama ibunya, sama orang tua. Cinta bakti luar biasa. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ngasih kabar bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Dakwah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didakwai ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelihatan baik, didakwai. Tergerak hatinya, akhirnya datang kepada Rasulullah mengucapkan syahadat. Sementara ibunya adalah seorang perempuan yang taat, tapi dalam menyembah berhala. Taat, tapi dalam kekufuran, kesyirikan. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ngaku kepada ibunya, ngamuk ibunya. Ngamuk. Kamu sampai ngomong ibunya, saya kalau kamu nggak keluar dari agamamu yang baru ini, saya tidak akan makan. Mogok makan. Kalau kamu nggak ikut nyembah berhala sama ibu nggak mau makan. Ditunggu sehari, 2 hari, 3 hari. Ibu 70 hari nggak akan makan. Sampai ngomong, ibunya, Bu, sekalipun ibu punya nyawa 70,
satu persatu keluar masuk karena mogok makan, saya nggak akan berubah dari keyakinan saya. Sekalipun ibu punya nyawa 70, mati hidup gara-gara apa? Keluwen nggak mangan, mogok makan, saya tidak akan berubah. Sehingga turun ayat khusus mersatukan melebihi Allah. Orang tua nggak ada lain sudah, itu lo nggak boleh, apalagi orang lain, apalagi cuman bos, apalagi cuman atasan, apalagi suami, hanya karena suami istrinya maksiat, hanya karena istrinya suaminya maksiat, nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah, Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dalam kitabnya Al-Hikam itu beliau mengatakan begini, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bi sukhti rabbil alamin. Bagaimana orang itu bisa dikatakan imannya sempurna kalau dia membuat ridho makhluk dengan cara membuat murka Allah? Kok bisa orang itu kepingin imannya baik, imannya sempurna, cakep, tambah umur, tambah tua, tambah dekat dengan husnul khotimah, tambah umur, tambah tua, dekat dengan surga, tapi yang dia nomor satu kan manusia, makhluk, bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa? Ini pertanyaan yang juga nggak butuh jawaban. Artinya apa? Diragukan dan disangsikan keimanan seseorang manakala dia bingung cari kepuasan manusia dan dengan cara menghalalkan segala cara, sekalipun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun perbuatan itu bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini imannya diragukan. Kalau sudah imannya diragukan, husnul khotimahnya diragukan. Kalau sudah husnul khotimahnya diragukan, tempatnya surga juga diragukan. Kalau surganya diragukan, berarti dia semakin dekat dengan neraka. Kalau husnul khotimahnya diragukan, resiko su'ul khotimah. Husnul khotimah diragukan, ya berarti su'ul khotimah yang lebih beresiko. Lah kalau sudah imannya disangsikan, yang lebih pantas kepada dia bukan keimanan tapi kekufuran, waliyadzubillah min dzalik. Kan berantai itu semuanya ya, iman, taat, husnul khotimah, surga, itu berantai semuanya itu berantai. Nggak mungkin orang itu beriman tapi masuk neraka, nggak mungkin orang kafir tapi masuk surga, menyimpang dari hal yang baku. Ini baku sudah, iman, taat, husnul khotimah, surga, jelas itu sudah. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, kalau kita ini lebih nuruti manusia ini punya apa? Jangankan untuk kita, untuk diri mereka sendiri mereka tidak memiliki apa-apa. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'ah wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Manusia ini untuk diri mereka sendiri, la yamlikuna li anfusihim, untuk diri mereka sendiri mereka tidak bisa menarik manfaat kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa memberikan madarat kecuali apa yang ditakdirkan juga oleh Allah, dan mereka tidak memiliki matinya mereka, hidupnya mereka, kapan mereka dibangkitkan, dalam keadaan bagaimana mereka dibangkitkan, nggak memiliki. Siapa di sini yang punya manfaat kecuali manfaat yang kita dapat dari Allah? Siapa di antara kita yang bisa memberikan madarat kepada orang lain atau madarat kepada dirinya sendiri? Berapa kali kita dengar orang niat bunuh diri, gagal bunuh diri, percobaan bunuh diri. Kenapa? Enggak sesuai dengan takdirnya Allah. Allah belum berkehendak. Berapa banyak orang nggak niat bunuh diri, baru keluar rumah mati, dan seterusnya. Kenapa? Apa yang tidak dia inginkan Allah kapan kepingin jadi. La mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menangkis daripada apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang bisa
memberi kepada apa yang tidak Allah kehendaki, tidak ada yang bisa menolak daripada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Marah. Apa kita mau jadi Tuhan? Manfaatnya istri kita yang punya, motornya istri kita yang punya, hidup matinya istri kita yang punya, pembangkitannya istri kita yang punya. Enggak kan? Siapa kita? Sama. Kita sama istri itu sama. Orang tua sama anak, dalam kaitan hubungan mereka sama Allah sama. Allah Tuhan, mereka hamba. Allah pencipta, mereka makhluk, selesai. Walaupun tentunya anak wajib bakti sama orang tua wajib didik anak dan seterusnya, jelas itu. Tapi intinya manusia sebagai makhluk tidak memiliki apapun. Maka kita nggak perlu takut sama makhluk. Jangan pernah kita ini memperbudak makhluk, karena kita nggak memiliki apapun dari mereka. Kita nggak menjamin apapun dari mereka. Makanya hanya Tuhan yang dikatakan tidak zalim, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu nggak zalim, hanya Tuhan yang nggak zalim. Kenapa? Kalau kambing saya sembelih untuk kurban, kemudian saya cincang-cincang, saya bakar, saya makan, apakah saya zalim? Padahal rezekinya kambing bukan saya ngatur. Kambing itu kawin nggak kawin bukan saya ngatur. Mati hidupnya kambing bukan saya ngatur. Keturunannya kambing bukan saya ngatur. Itu lo nggak zalim. Lah gimana Allah yang ngatur semuanya buat kita? Nggak ada. Tuhan zalim itu nggak ada. Manusia yang zalim. Kenapa? Merasa memiliki, merasa berkuasa. Walaupun dengan cara menundukkan orang lain kepada dirinya, dengan cara dia dipaksa untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia zalim, ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makhluk yang makhluk. Allah sebagai Tuhan, perlakukan Allah sebagai Tuhan. Nah, orang yang beriman itu nggak peduli apa katanya manusia. Karena yang mereka cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang lebih mudah cari ridhonya Allah daripada ridhonya manusia. Kenapa? Allah satu, manusia pakai. Kan lebih mudah untuk mencari ridhonya yang satu daripada yang banyak. Keliru total, salah fatal kalau kita menomorsatukan ridhonya manusia daripada ridhonya Allah. Banyak kewalahan kita untuk cari ridhonya manusia ini. Mempersulit diri, ngeseli awak. Orang beriman enggak? Yang dia cari adalah ridhonya Allah. Allah sifatkan keadaan mereka dalam Al-Quran bagaimana? Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan sekelompok kaum. Allah akan ciptakan manusia yang mereka cinta kepada Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Sifatnya mereka bagaimana? Cinta dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Di mata muslim rendah, dianggap remeh. Tapi di mata orang kafir dia adalah orang mulia. Di mata muslimin dia nggak dianggap. Tapi di mata orang kafir orang ajar ya. Itu. Perbuatan dia buat mangkel orang kafir. Selalu gerak-geriknya dia, ucapan dia, langkah kakinya dia membuat gagal rencananya orang-orang kafir. Adzillatin 'alal mu'minin, tapi dia dianggap rendah oleh muslimin. Dianggap ngerimu, dianggap ngereco. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan lisannya, dengan ilmunya, dengan tenaga dan pikirannya, dan wala yakhafuna laumata laim. Enggak peduli dan enggak pernah takut cacian manusia. Mau seluruh dunia benci sama dia selagi apa yang dia lakukan sesuai dengan aturan Allah, enggak pernah mundur. Nggak pernah mundur. Kenapa? Yang dia cari memang bukan ridhonya manusia. Yang dia cari adalah surga, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kelebihan yang tidak Allah berikan kecuali orang-orang pilihan.
Nggak gampang memang orang seperti ini. Nggak gampang orang seperti ini. Itu adalah fadlullah, kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Dan orang itu kalau dicintai sama Allah, diridhoi sama Allah, cepat atau lambat, mau nggak mau, suka nggak suka, orang cinta sama dia, kagum sama dia. Butuh proses, butuh waktu, dan akhirnya dicintai sama manusia. Dicintai sama manusia. Allah itu kalau sudah cinta sama seorang makhluk, Allah panggil Jibril, ya Jibril inni uhibbu fulana. Jibril, ketahuilah aku ini cinta sama fulan. Fa'ahibbah ya Jibril, cintai dia ya Jibril ya. Fa'uhibbu, maka kata Jibril, aku mencintainya ya Allah. Setelah itu Jibril menyeru kepada penduduk langit semua para malaikat dan memberikan pengumuman, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbu. Para malaikat, aku panglima kalian dan aku barusan dikasih kabar oleh Allah bahwa Allah cinta sama fulan. Wajib kalian untuk cinta kepada fulan. Yang mana orang itu tadi kalau sudah cinta sama Allah dan penduduk langit, yudha'u lahul qabul fil ardh. Allah letakkan gobul di muka bumi, mudah diterima keadaan dia di muka bumi. Walaupun tindak tanduknya mungkin bagi sebagian orang lain dianggap nggak tepat, salah dan sebagainya, tapi gobul dalam hati nggak bisa dicabut, itu nggak bisa. Kenapa? Apa yang Allah kasih, siapa yang bisa menolak? Yudha'u lahul qabul fil ardh wa man abghadahu Allah fa mithlu dzalik. Begitu juga dengan orang yang dibenci oleh Allah. Begitu juga dengan orang yang dibenci oleh Allah. Allah umumkan kepada Jibril bahwa Allah benci sama fulan, akhirnya Jibril benci kepada fulan, malaikat benci sama fulan, dan orang akhirnya benci. Orang akhirnya benci kepada fulan. Ini makna daripada al-hub fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Awthaq ural iman, paling kuatnya ikatan keimanan ini adalah al-hub fillah wal bughd fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu paling kuatnya ikatan keimanan, biar gak gampang lepas, tercuri imannya kita. Kita wajib cinta seseorang karena Allah, benci seseorang karena Allah. Kapan kita dikatakan cinta kepada fulan karena Allah? Ketaatannya. Bukan kalau dia ngasih manfaat baru kita cinta, bukan itu. Taat nggak dia sama Allah? Saya cinta walaupun dia nggak ngasih manfaat kepada saya. Kapan kita dikatakan benci sama fulan karena Allah? Kalau kita pernah benci sama fulan, sama seseorang, coba cek kita ini bencinya dalam ibadah atau enggak? Ada benci yang ibadah. Kapan? Kalau bencinya karena Allah. Kenapa kau benci? Kafir sih. Tapi yang kita benci kekufurannya, maksiat sih. Tapi yang kita benci adalah kemaksiatannya. Kalau kita kan enggak, dibalik, yang ngasih manfaat saya cinta, masih gak sholat. Sak karepe urusannya dewi-dewi lek sholat. Jarine sapa urusannya dewi-dewi? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perintah dari Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan urusannya dewi-dewi? Kalau urusannya dewi-dewi adalah apa masjid dibuka? Sama dewi-dewi aja sholatnya. Gak, buat apa ada pengajian kalau urusannya sendiri-sendiri? Buat apa ada khutbah Jumat? Ada khutbah Id? Buat apa ada ulama? Kalau ujung-ujungnya dewi-dewi. Yang penting dia baik sama saya, sholat nggak sholat, ya urusannya deh. Ini bukan cinta karena Allah. Jadi kita menuhankan diri kita sendiri. Selama dia kasih manfaat kepada saya cinta. Masih nggak sholat. Kalau ada orang sholat, tapi sama kita biasa-biasa saja. Sholat tapi kita biasa-biasa saja sama dia, bukan cinta. Nah, berarti kita juga bukan cinta karena Allah. Mungkin cintanya karena jabatan, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kapan hilang manfaatnya, hilang cintanya. Cinta karena harta, cinta. Walaupun suami istri, cintanya karena Allah. Walaupun kepada anak, anak kepada orang tua, cintanya mereka berdua karena Allah. Tapi misal ngelihat anak maksiat, yang kita benci kemaksiatannya, bukan terus benci diusir, gak dididik, ya enggak dong.
Yang kita benci kemaksiatannya. Tolak ukur kapan cinta, kapan benci, maksiat apa enggak? Maksiat benci, sopoi. Taat cinta, siapapun. Ya, itu sudah tolak ukurnya. Ini paling kuatnya ikatan keimanan. Biar nggak gampang dicuri sama setan. Setan itu nggak ada yang mereka cari kecuali imannya kita. Mereka itu tujuan aslinya gimana caranya kita ini murtad, gimana caranya kita ini kafir sebetulnya. Itu tujuannya. Kalaupun nggak murtad, nggak kafir, gimana caranya amalnya kita, ibadahnya kita nggak baik, bisa nggak sah, dibuat bodoh kita, atau nggak bener. Kenapa? Sholatnya nggak khusyuk dan seterusnya, sombong, pamer, ujub, riya dan seterusnya. Itu, tapi tujuan hakikat daripada setan itu nyuri iman. Nah, paling kuatnya ikatan iman cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda begini, as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'il muslim fima ahab wa karih. Kita ini mau nurut sama siapapun terserah, dalam urusan apapun monggo. Kita mau patuh nurut sama siapapun dalam urusan apapun silahkan, tapi ada pengecualiannya. Malam yu'mar bima'siyatin, selama kita patuhnya bukan dalam rangka patuh dalam urusan kemaksiatan. Disuruh maksiat nurut, nah, jangan dong. Fa'in umira bima'siyatin fala sam'a alaih wala ta'ah. Kalau kita diperintah untuk taat, ya kita nurut. Tapi kalau kita diperintah untuk maksiat, la sam'a alaih wala ta'ah. Bukan sam'an wa ta'atan disuruh maksiat itu. Disuruh ninggalkan sholat, sam'an wa ta'atan. Disuruh buka aurat, sam'an wa ta'atan. Disuruh ini, disuruh itu, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, sam'an wa ta'atan. La sam'a alaih wa la ta'ah. Bukan itu. Bukan itu. Sam'an wa ta'atan, terserah dalam apapun selagi kita tidak dalam rangka memaksiati dan mendurhakai Allah sebagai Tuhan. Karena itu terakhir, ya, Nabi Isa alaihissalam pernah memberikan nasihat kepada para hawari, sahabat-sahabat Nabi Isa. Beliau mengatakan, tahabbabu ilallah bi bughdi ahli ma'asi. Raihlah cintanya Allah, gapailah cintanya Allah dengan bencinya kamu kepada pelaku kemaksiatan. Ingat, bukan orang yang dibenci, kemaksiatan yang dibenci. Wa tagarrabu ilallah bitaba'udi minhum, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan kamu menjauh dari pelaku kemaksiatan. Mendekatlah kepada Allah dengan cara kamu menjauh dari pelaku kemaksiatan. Dapat mencintanya Allah dengan kamu benci. Jadi maharnya cintanya Allah adalah benci karena Allah. Maharnya kita untuk mendapatkan kedudukan, kedekatan di mata Allah, itu maharnya adalah dengan kita menjauh dari pelaku kemaksiatan. Wong sing gak sholat ojo dikumpuli kecuali kita punya tujuan apa? Dakwah. Kalau enggak jangan. Oh, saya sholat kok, Bib. Saya kumpul sama orang gak sholat gak ada masalah. Loh, mulai kapan orang sehat kumpul sama orang sakit, yang sakit ketularan sehat? Mulai kapan? Ada. Orang sakit kumpul sama orang sehat, yang ada yang sehat ketularan sakit, di mana-mana juga begitu. Oh, saya bukan pecandu khamr, kumpul sama teman yang pecandu khamr nggak apa-apa. Nih, ngengkel. Dikit saya tahu hukumnya begini, tapi nggak mau. Mendekatlah kamu kepada Allah dengan kamu jauhi pelaku kemaksiatan kecuali kamu punya tujuan dan kamu punya kapasitas. Kalau enggak, jangan. Kalau enggak, jangan. Ada tujuan, bukan? Kita kan enggak. Kalau ada kondangannya orang miskin, kita nggak datang. Kenapa? Nggak ngasih manfaat, walaupun yang miskin sholat. Kalau ada kondangannya orang kaya, masih nggak sholat, teko. Ah, ini contoh nih. Kan aneh. Kenapa? Tendensius cintanya dia bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mandang cinta karena Allah, yang dia pandang sholatnya bukan kaya miskinnya seharusnya. Oh, kondangan dia nggak sholat, kau nggak teko. Jangan acari mari kuya tak teko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, tuh apa namanya? Mabruk, selamat, wis.
Wis. Oh, sholat. Oh, acaranya sederhana. Datang. Kenapa? Seharusnya begitu. Kenapa yang kita pandang adalah cinta karena Allah, sholatnya. Nabi Isa juga mengatakan begini. Wa tamisu ridallah bisuktihim. Cari ridhonya Allah dengan kamu benci kepada pelaku kemaksiatan. Akhirnya Hawari tanya kepada Nabi Isa, "Faman nujalis?" Terus kita kumpul sama siapa dong? Seperti kita sekarang, antara pelaku taat sama pelaku maksiat, lebih banyak pelaku maksiat. Disuruh menjauh dari pelaku maksiat, terus duduk sama siapa kita ini? Nah, kata Nabi Isa, "Jalisu man tudzakkirukumullaha ru'yatuh." Duduklah kamu dengan orang yang dengan kamu melihat dia kamu ingat sama Allah. Delok tok nangis, ngelihat eling dosa, ngelihat ingat akhirat, ngelihat ingat Allah. Duduk sama mereka. Ini fungsinya daripada kita majang fotonya para ulama itu sebetulnya. Ini, majang fotonya para ulama tujuannya itu sebetulnya. Wa man yazidu fi amalikum kalamu. Duduklah kamu dengan orang yang kalamnya itu bisa nambah amalnya kamu, semangat untuk semakin ibadah, semakin taat. Wa man yuraghibukum fil akhirah amalu. Dan juga kumpullah kamu dengan orang yang amalnya dia membuat kamu semakin termotivasi untuk akhirat. Ada 3 tipe ulama yang kita perlu kumpul sama mereka. Apa itu? Dipandang membuat kita ingat sama Allah. Ucapannya membuat kita tambah semangat untuk beramal. Amalnya pun juga menjadi teladan buat kita. 3 ini nggak bisa dipisahkan. 3 ini nggak bisa dipisahkan. Dan umumnya orang kalau sudah dilihat itu nyenengno, dilihat itu bisa membuat kita ingat sama Allah. Otomatis gol wal fi'il, mau ucapannya, perbuatannya menjadi tambahan semangat buat kita. Umumnya begitu. Tapi kadang-kadang kalau orang itu omongannya bisa buat orang semangat, tapi belum tentu dia bisa dilihat. Kemudian orang yang melihat ingat sama Allah, amalnya sesuai dengan ucapannya itu juga belum tentu. Tapi yang disebut pertama kali adalah man tudzakkirukumullaha ru'yatu. Orang yang kalau dilihat membuat kita ingat sama Allah. Wis, yang 2 katut ini. Ucapannya membuat kita semangat ibadah, amalnya pun juga menjadi teladan buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang seperti ini, dan mudah-mudahan kita dikuatkan iman dan Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin.